Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Dari kelompok 14. di sini kami akan menganalisis film bergenre anak dengan judul Petualangan Sherina. Dia pikir. Perkenalkan, Daniel. Aku Silvi. Dan aku Fairuz Sofana Rasyada. Di sini kita akan menjelaskan unsur naratif dari cerita Petualangan Sherina. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sinopsis dari cerita Petualangan Sherina. Sherina bersedih karena ia harus meninggalkan teman-temannya di Jakarta karena ayahnya mendapat pekerjaan baru di Bandung. Di hari pertama ia masuk ke sekolah barunya, Sherina mendapat ajakan dari Saddam. Suatu hari, Sherina bersama keluarganya mengunjungi rumah milik Pak Ardi Wilaga, bos dari ayahnya. Sherina terkejut karena Pak Ardi Wilaga mempunyai anak laki-laki yang ternyata Saddam. Sekarang giliran Sherina yang mengejek Saddam karena tahu kalau ia adalah anak mama. Di situ hubungan mereka mulai membaik. Ketika sedang bersama, mereka merencanakan untuk pergi ke planetarium Bosya. Tetapi pada saat perjalanan ke sana, Saddam diculik dan dimintai tebusan sebesar 3 miliar. Penculikan tersebut ternyata merupakan pancingan agar Ardi Wilaga mau menjual tanahnya kepada Kartarajasa yang merupakan pembisnis kaya raya. Saat malam hari, Sherina berhasil membawa Saddam kabur dan bersembunyi. Ketika pagi hari saat hendak kembali ke rumah, asma Saddam kambuh sehingga Sherina pergi sendiri untuk meminta bantuan. Ardi Wilaga hampir saja menjual tanahnya ke Kartarajasa melalui Natasha, asistennya. Tetapi Sherina sudah sampai rumah duluan lalu menceritakan kejadian sebenarnya. Akhirnya Kartarajasa dan para gerombolannya diringkus oleh pihak kepolisian. Karakter dari tokoh Saddam, ia jahil tetapi di rumah ia menjadi anak mama. Sherina memiliki karakter gadis yang cerdas, energik, dan suka menyanyi. Ical dan dudung. Jahil, nakal, sama seperti Saddam karena gengnya. Pak Darmawan memiliki karakter pekerja keras, sayang anak dan istri. Pak Ardi Wilaga memiliki karakter yang dermawan dan tenang. Kartarajasa memiliki karakter licik, serakah. Ibu Ardi Wilaga memiliki rasa khawatir yang tinggi. Jika Natasha bermuka dua. Oke, pada plot film dari Petualangan Sherina memiliki alur maju menceritakan kehidupan Sherina setelah pindah ke Bandung dan bertemu dengan Yayang atau Saddam yang di sekolah terkenal sangat nakal, tetapi di rumah ia sangat disayangi oleh orang tuanya, anak mami, yang dimana akhirnya Saddam berubah menjadi anak baik setelah Sherina menolong dari penculikan. Nah, sekarang kita akan menganalisis struktur filmnya. Struktur filmnya itu terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu tahap pengenalan, exposition atau orientasi. Nah, di awal cerita itu di Petualangan Sherina diceritakan Sherina yang memanjat pohon untuk memberi makan seekor burung yang ada di pohon tersebut. Lalu Sherina turun dan bermain bersama dengan teman-temannya yang menunggu Sherina di bawah pohon. Mereka bernyanyi dan bersenang-senang dalam perjalanannya pulang sekolah. Di tengah jalan, Sherina dan teman-teman berpisah lalu kembali ke rumah mereka masing-masing. Sesampainya di rumah, ayah Sherina, Pak Darmawan, memberitahukan kabar baik bahwa mereka sekeluarga akan pindah ke Bandung karena masalah pekerjaan Pak Darmawan yang membuat Sherina harus meninggalkan teman-temannya. Yang kedua, tahap kemunculan konflik atau rising action. Di sekolah barunya, Sherina seringkali dijahili oleh temannya yang bernama Saddam. Hingga ia bertanya kepada teman yang lain, mengapa tidak ada yang berani melawan Saddam. Katanya, Saddam adalah anak yang kasar. Sherina menyuruh Saddam meminta maaf kepada yang lain, tapi tidak mau. Liburan telah tiba, dan ayah Sherina mengajak untuk liburan ke rumah Pak Ardi Wilaga. Sesampainya di sana, keluarga Sherina memasuki rumah Pak Ardi Wilaga dan berkenalan dengan anaknya yang dipanggil dengan sebutan Yayang. Ternyata Yayang adalah Saddam, dan Sherina pun tertawa. Hari itu, Saddam menantang Sherina untuk dulu-duluan sampai ke peneropongan bintang kaca. Sherina menerima tantangannya. Esoknya, Sherina mempersiapkan peralatan yang akan dibawa, sedangkan Saddam tidak membawa apa-apa selain air minum. Mereka melakukan perjalanan siang itu. Di tengah jalan, Sherina menyadari bahwa mereka terpisah dan segera mencari Saddam.
Yang ketiga, tahap konflik memuncak atau turning point atau klimaks. Di tengah perjalanannya, Sherina terkejut karena bertemu dengan seorang lelaki yang mana lelaki tersebut merupakan seorang penculik dan dia juga menculik Saddam. Sherina berhasil kabur dari penculik itu dan menyusup ke mobil untuk menolong Saddam. Di sisi lain, para penculik menelepon Pak Ardi Wilaga untuk meminta uang sebesar 3 miliar agar Saddam bisa kembali dengan selamat. Mereka semua bingung karena tidak tahu akan mendapatkan uang dari mana. Malam hari, saat para penculik tidur, Sherina mencoba membantu Saddam dan tangannya. Mereka kabur dan bersembunyi di Bosca. Di tempat lain, Natasha memberitahu Pak Kertarajasa bahwa Ibu Ardi Wilaga telah menyetujui menjual kebunnya untuk mendapatkan uang 3 miliar. Pak Kertarajasa mendengar hal itu sangat senang karena perkebunan milik Pak Ardi Wilaga akan jatuh ke tangannya dan dia akan membuat proyek besar. Yang keempat, tahap konflik menurun. Pada pagi hari, ternyata para penculik datang ke Bosca dan saat itu Sherina akan meminta tolong kepada warga sekitar. Dan Saddam tetap berada di Bosca karena asmanya sedang kambuh. Sherina meminta tolong kepada tukang sayur yang menaiki mobil dan Sherina diantarnya ke rumah Pak Ardi Wilaga. Di saat itu, Natasha juga datang untuk meminta tanda tangan dari Pak Ardi Wilaga agar melepaskan tanah perkebunannya. Tak lama, sebelum Pak Ardi Wilaga menandatangani kertas itu, Sherina datang dan memberitahu surat perjanjian antara Kertarajasa dengan Natasha. Mereka pun ditangkap oleh polisi saat itu juga. Tak lama, para penculik pun datang dan membawa Saddam kembali. Yang terakhir, tahap penyelesaian. Di akhir cerita, Saddam dan Sherina berdamai. Di sekolah, ibu guru pun heran bagaimana bisa cerita Sherina dan Saddam ini sama. Ternyata mereka liburan bersama. Dan Saddam juga meminta maaf kepada teman-teman yang lain. Oke, yang selanjutnya unsur sinematik. Yang pertama ada mise-en-scène, make up dan wardrobe tokoh. Pak Darmawan tidak pakai make up. Natasha, warna lipstik mencolok. Ibu guru natural make up. Sherina dan teman-teman tidak pakai make up dan wardrobe seragam. Ibu Sherina make up natural. Saddam Dudung Icang tidak pakai make up, wardrobe seragam. Selanjutnya ada setting dalam ruang, ada di rumah lama Jakarta, rumah baru Bandung, Bosca, kantor Kertarajasa, sekolah, dan markas penculikan. Setting luar ruangan ada di perkebunan Ardi Wilaga dan di hutan. Selanjutnya ada properti, kotak bekal Sherina yang berisi permen-permen coklat, tali tambang, senter, mikrofon, dan plaster. Pencahayaan alami saat Sherina berada di hutan dan pencahayaan buatan saat di markas menggunakan lighting. Selanjutnya ada continuity spasial atau tempat di sekolah dan di rumah. Dan ada continuity temporal dari pagi ke malam. Suara diajetik adalah suara yang berasal langsung dari tokohnya, dan contohnya adalah dialog. Saddam pernah masukin kata ke dalam tasku. Aku harus pulang jam 9 pagi gara-gara Saddam mengolesi saus tomat di bangkuku. Tadi itu yang ketiga kalinya dia naruh aku di atas lemari. Emang nggak ada yang berani ngelawan dia. Jadinya Saddam itu kan suka main kasar. Siapa sih yang berani ngelawan mereka? Kalau aku bilang sih, orang kayak Saddam nggak usah dilawan. Musuhan sama dia nggak enak, dijahatin melulu. Dan selanjutnya ada suara non diegetik, itu terdapat backsound. Jangan GR ya. Aku nggak deketin kamu karena mamiku yang nyuruh. Jadi jangan anggap ngajak baikan. Di siapa yang mau baikan? GR. Terima kasih ya. Sekian presentasi dari lomba 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan?